Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari di dalam Tuhan. Hari ini Rabu 12 Maret 2025. Saya Pendeta Daniel Sakarias mengajak kita semua untuk mendengarkan Renungan Harian 4M yang dikeluarkan oleh Sinode GKO. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru di pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kekuatan dan kesempatan yang Tuhan beri. Sekarang, di saat ini, kami hendak membuka firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Bimbing kami ya Tuhan, agar kami memahami kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan hari ini, pencobaan pertama, Yesus diperintahkan untuk mengubah batu menjadi roti. Dengan bacaan yang diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat yang ketiga, terjemahan baru kedua. Berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita merenungkan arti firman Tuhan ini dengan cara menjawab beberapa pertanyaan berikut ini seputar Lukas 4 ayat yang ketiga. Pertanyaan yang pertama, apa kondisi Yesus saat di padang gurun? Ayat 2 mengatakan, Yesus dalam keadaan lapar. Pertanyaan yang kedua, apa yang iblis perintahkan kepada Yesus? Iblis memerintahkan Yesus atau mencoba Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Saudara-saudara, apa makna nats ini bagi kita? Dalam Lukas 4 ayat ketiga, kita melihat bagaimana iblis mencoba Yesus yang sedang lapar setelah berpuasa. Iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti." Secara sekilas, pencobaan ini tampaknya tidak salah karena berkaitan dengan kebutuhan jasmani manusia, makanan. Namun, lebih daripada sekedar memenuhi kebutuhan hidup, pencobaan ini mencoba menggoda Yesus untuk mengutamakan yang fana dengan mengorbankan yang kekal. Yesus menjawab dengan mengutip Ulangan 8 ayat 3, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Jawaban ini menunjukkan bahwa prioritas utama manusia bukan sekedar kebutuhan jasmani, melainkan hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Sekalipun kebutuhan jasmani itu penting, ia tidak boleh menjadi alat manipulasi yang membuat kita kehilangan hubungan dan kesetiaan kepada Allah. Iblis itu licik dalam menggoda manusia. Ia tahu bahwa manusia tidak bisa menghindari kebutuhan jasmani, sehingga ia membenturkan kebutuhan jasmani dengan kebutuhan rohani. Banyak orang saat ini tergoda untuk lebih mengutamakan kenyamanan materi, kestabilan ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan duniawi, sehingga mereka mengabaikan dimensi rohani. Ada yang bahkan rela merusak iman mereka demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Fenomena menukar batu menjadi roti masih banyak kita jumpai dalam kehidupan modern. Banyak contoh nyata bagaimana hal itu terjadi. Misalnya, di dalam pekerjaan dan karir, banyak orang harus bekerja pada hari Minggu atau hari ibadah demi ekonomi. Mereka tidak jarang kehilangan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, tetapi mereka mendapatkan nafkah dari dalamnya. Gaya hidup konsumtif, keinginan mengejar kekayaan menyebabkan banyak orang lupa berdoa, lupa membaca Alkitab, lupa untuk melayani, tapi mengejar sejahtera. Dalam soal budaya atau pengaruh-pengaruh sosial, tekanan untuk mengikuti tren duniawi ada pada anak-anak muda yang seringkali mengabaikan iman. Misalnya, ikut budaya-budaya kekinian dengan bangga, padahal ada yang tidak sesuai dengan nilai kekristenan. Di gereja,
Orang lebih tertarik pada gereja yang menjanjikan berkat materi daripada yang mengajarkan pertobatan. Dari segi teknologi, kecanduan media sosial bahkan mengurangi waktu untuk orang bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan sesamanya. Melihat banyak cara dunia mencoba mendikte kebutuhan kita, saudara, kita perlu belajar dari Yesus untuk tetap teguh dalam iman. Beberapa langkah bisa kita lakukan. Pertama, jadikan firman Tuhan sebagai standar utama dalam setiap keputusan hidup. Prioritaskan hubungan dengan Tuhan di tengah kesibukan dunia. Itulah yang kedua. Dan yang ketiga, berani berkata tidak terhadap kompromi yang bisa merusak iman kita. Dan yang keempat, menggunakan hikmat dalam menghadapi tantangan zaman, agar tetap bisa hidup dalam dunia tanpa kehilangan nilai-nilai kekristenan. Yesus sesungguhnya tidak membiarkan keinginan daging mengambil alih ketaatannya kepada Allah. Kita pun harus meneladaninya dengan tetap setia dan tidak tergoda oleh tekanan dunia. Sebab apakah gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Kiranya kita selalu berpegang teguh, saudara, pada iman kita dan tidak membiarkan dunia mendikte kebutuhan rohani kita. Jangan lupa, mari kita bagikan apa yang kita dengar hari ini kepada sesama kita, agar dunia boleh dimenangkan dan iblis tidak mendapat bagian apa-apa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kudus, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk tidak tergoda oleh kebutuhan duniawi hingga melupakan kehendak-Mu. Ajar kami untuk tetap setia, menempatkan firman-Mu sebagai pedoman utama dalam hidup kami, dan tidak membiarkan kenyamanan sementara menggeser ketaatan kami kepadamu. Berikan kami hikmat agar tidak terjebak dalam tipu daya dunia yang terus-menerus ingin mendikte kebutuhan rohani kami. Teguhkan iman kami seperti Kristus yang menolak pencobaan dan memilih untuk hidup dalam ketaatan kepadamu. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera buat kita semua.